Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kembali bersama saya Dr. Daman MPD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang menulis proposal penelitian dan kegiatan. Tentunya Anda nanti meskipun sekarang baru semester 1 ya, Anda harus tahu apa itu proposal karena masyarakat luar sana akan bertanya pada Anda meskipun Anda baru saja menjadi seorang mahasiswa atau Anda baru semesternya masih semester rendah ya, tetapi masyarakat awam pasti bertanya apa itu proposal. Anda harus bisa menjawabnya. Oleh sebab itu dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini Anda juga diberikan ya tentang pemahaman terhadap topik proposal ya, yang menulis proposal penelitian dan juga proposal tentang kegiatan. Saudara, tentu saja Anda nanti sebagai seorang mahasiswa akan membuat sebuah penelitian. Untuk membuat sebuah penelitian, saudara melakukan penelitian tentunya ya, Anda harus membuat sebuah proposal penelitian. Begitu juga ketika Anda akan mengadakan suatu kegiatan di kampus Anda ataupun di luar kampus, Anda juga harus membuat proposal, yaitu yang dinamakan proposal kegiatan. Nah, beda sekali antara proposal penelitian dan proposal kegiatan, saudara ya. Oleh sebab itu, Anda harus memahami secara jelas tentang proposal ini ya, baik itu proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Nah, oleh sebab itu saya akan memberikan tayangan kepada Anda agar lebih mudah Anda pahami tentang menulis proposal penelitian dan juga proposal kegiatan ya. Saudara, sebetulnya proposal itu sendiri adalah rencana yang kita tuangkan dalam bentuk rancangan kerja kita. Nah, jadi ketika kita akan membuat sebuah usulan proposal penelitian, tentu saja itu untuk melakukan penelitian ya, yang nantinya hasilnya akan kita buat menjadi sebuah skripsi hasil dari penelitian tersebut. Nah, sedangkan nanti Anda juga akan membuat usulan kegiatan Anda, yaitu proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini, saudara, sebelum kita melakukan kegiatan, tentunya kita membutuhkan dana. Dana tersebut kita peroleh dari penyandang dana ya, bisa dari kampus, bisa juga dari luar, membutuhkan sebuah proposal ataupun usulan ataupun rancangan rencana kerja kita, rencana kegiatan tersebut, sehingga apakah layak atau tidak dibiayai ya. Oleh sebab itu Anda harus membuat proposal kegiatan ketika Anda akan melaksanakan kegiatan Anda. Oleh sebab itu saudara, sebetulnya rencana yang dimaksud bisa berupa rencana penelitian dan juga bisa berupa rencana kegiatan. Nah, inilah yang dinamakan proposal ya. Jadi proposal itu bisa untuk proposal penelitian, bisa juga untuk proposal kegiatan. Nah, kemudian rencana penelitian, saudara, ini merupakan rancangan kegiatan penelitian yang kita jadikan sebagai pedoman kerja ilmiah kita dalam melaksanakan penelitian. Nah, sedangkan rencana kegiatan itu adalah suatu rencana yang akan kita laksanakan dalam proses kegiatan ya. Nah, oleh sebab itu saudara, semua kegiatan yang bersifat resmi dan memerlukan bantuan orang lain atau institusi lain, sebelum melaksanakannya kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya proposal. Nah, oleh sebab itu pada dasarnya ketika kita juga akan mendapatkan hibah penelitian misalnya ya, penelitian kompetitif, itu juga harus menggunakan ya
proposal untuk mendapatkannya. Termasuk kita ingin mengadakan kegiatan, apakah kegiatan besar, kegiatan kecil, kita juga harus menggunakan proposal untuk mendapatkan dana tersebut sehingga orang mau memberikan dana untuk kegiatan tersebut ya. Baik, saudara, kita lanjutkan pada proposal penelitian. Jadi apabila Anda nanti akan melakukan sebuah penelitian, tentu saja meskipun Anda belum belum memiliki ya semesternya tinggi, Anda baru semester rendah, tapi Anda juga memang harus menguasai tentang proposal penelitian. Karena nanti bisa jadi kakak tingkat Anda ataupun dosen Anda bisa mengajak Anda kerjasama untuk melakukan penelitian, bisa jadi untuk perlombaan ya penelitian ini, makanya Anda harus bisa membuat proposal penelitiannya. Saudara, proposal penelitian itu sendiri sebetulnya merupakan rencana penelitian ya, yang tentu saja berisi judul ataupun topik yang kita angkat dalam penelitian itu, kemudian ada latar belakang penelitiannya, lalu ada identifikasi masalah ya, kemudian ada pembatasan masalahnya. Kalau memang saudara identifikasi masalah dan pembatasan masalah tidak ada ruangnya, Anda bisa menempatkannya pada latar belakang masalah penelitian Anda ya. Kemudian ada rumusan masalah. Ini wajib Anda buat ruang tersendiri, kemudian tujuan dan manfaat penelitian juga Anda bisa buat ruang sendiri. Lalu ruang lingkup penelitian Anda, ini boleh ada, boleh tidak. Sebetulnya dengan adanya ruang lingkup penelitian ini, Anda akan lebih mudah, lebih fokus untuk melakukan penelitiannya ya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka disebut juga dengan landasan teori. Ini perlu ya Anda sampaikan pada proposal penelitian Anda, karena tinjauan pustaka ini sebetulnya landasan yang akan Anda lakukan dalam penelitian Anda, sehingga penelitian Anda itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena menggunakan teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya Anda juga bisa membuat kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir ini untuk memudahkan Anda di dalam berhipotesis ya. Jadi kerangka berpikir dan hipotesis itu jika ada. Ini biasanya untuk proposal penelitian kuantitatif Anda bisa menggunakan kerangka berpikir dan hipotesis ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif wajib Anda berhipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya ya. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif Anda tidak perlu membuat hipotesis ya, karena kita tidak menguji hipotesis. Nah, kemudian saudara, Anda juga harus membuat metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif wajib ada metode penelitiannya ya. Nah, inilah membedakan tulisan yang lain dengan tulisan penelitian, ada metode penelitiannya. Kemudian saudara, populasi dan sampel. Saudara, biasanya untuk penelitian kuantitatif kita menggunakan istilah populasi dan sampel. Populasi ini saudara berarti subjek ataupun objek yang yang Anda jadikan sebagai ya orang yang Anda teliti ya, ataupun subjek objek yang Anda teliti. Nah, sampelnya itu adalah yang mewakili populasi ya. Jadi saudara, populasi itu orang atau subjek atau objek yang Anda teliti, sedangkan sampelnya itu adalah orang atau subjek objek yang mewakili populasi itu sendiri. Saudara, pada penelitian kuantitatif ini harus ada populasi dan sampelnya ya. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu namanya subjek penelitian. Nah, kemudian saudara, teknik pengumpulan data ini sama baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, kita membutuhkan teknik pengumpulan datanya ya. Nah, lalu ada juga teknik analisis datanya. Setelah kita mengumpulkan data, ya cara kita mengumpulkan data itu bisa melalui tes, wawancara, angket ya. Kemudian bisa saja kajian pustaka dan lain sebagainya.
dengan dokumen-dokumen ya. Kemudian saudara, untuk teknik analisis datanya, tentu saja teknik analisis data yang Anda paparkan secara sistematis sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian ini. Jadi keseluruhan ini sebetulnya kita paparkan secara sistematis ya, ataupun untuk melaksanakan penelitian. Jadi ini adalah semuanya ini sebagai pedoman kita untuk melaksanakan penelitian. Jadi saudara, untuk analisis data sebetulnya kalau kita menggunakan data kuantitatif, berarti kita bisa menggunakan statistik nanti untuk menganalisis datanya ya. Statistik yang kita gunakan berupa statistik inferensial. Sedangkan pada penelitian kualitatif kita tidak menggunakan statistik. Kalau toh ada, kita hanya menggunakan statistik deskriptif saja ya. Ya, baik saudara. Kemudian kita lanjutkan kepada proposal kegiatan. Jadi kalau tadi Anda sudah memahami tentang proposal penelitian, meskipun Anda bukan tingkat tinggi, maksudnya mahasiswanya baru semester rendah ya, tapi Anda memang harus mengetahui tentang proposal penelitian itu sehingga nanti jika ditanya oleh masyarakat Anda bisa menjawab ya. Nah, kemudian saudara, proposal kegiatan. Saudara, proposal kegiatan ini adalah suatu usulan kegiatan dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan juga terperinci ya, yang Anda ajukan untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Nah, dalam hal tentunya saja permohonan bantuan dana kegiatan Anda ya. Nah, itulah sebetulnya yang dinamakan proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini sebetulnya merupakan rencana yang kita susun untuk suatu kegiatan, baik itu untuk kegiatan seminar, untuk perlombaan maupun kegiatan lainnya, agar rencana yang sudah kita susun tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang tertulis pada proposal tersebut ya. Paham ya saudara? Nah, inilah sebetulnya sistematika penulisan proposal kegiatan. Jadi pada sistematika ataupun cara menulis proposal suatu kegiatan ini, yang pertama itu adalah judul kegiatannya ya, apa judul kegiatannya, yang kedua latar belakangnya mengapa Anda itu melakukan kegiatan tersebut, kemudian tujuannya untuk apa, ada tujuan, lalu kegiatannya apa, bagaimana, kemudian waktu dan tempatnya ya, termasuk pelaksana, ini panitianya, kemudian Anda juga mencantumkan rencana anggaran kegiatannya, silakan saja dirinci, dan penutup. Nah, penutup ini tentu saja Anda bisa menyampaikan pernyataan, simpulan Anda terhadap apa yang sudah Anda sampaikan. Penutupnya sedikit saja ya. Jadi untuk mengakhiri terhadap proposal Anda. Ya. Kemudian, saudara, tentu saja proposal kegiatan ini sedikit lebih sederhana ya, bukan sederhana, ini sederhana dari contoh proposal penelitian. Kalau proposal penelitian ya sangat ribet karena memang penelitian itu membutuhkan metode penelitiannya ya, membutuhkan metodologi, sedangkan proposal kegiatan tidak membutuhkan yang namanya metodologinya. Yang jelas paling tidak ada ya ini ada kegiatannya ya. Nah, kemudian ada tujuan kegiatannya, ada waktu dan tempatnya, ada pelaksananya, ada rencana anggaran kegiatannya. Nah, itu paling tidak Anda bisa membuat proposal kegiatan ini berdasarkan sistematika penulisan proposal suatu kegiatan ya. Nih, jadi saudara silakan saja untuk dipraktikkan. Kalau untuk menulis proposal hasil penelitian, bisa jadi nanti kalau ada perlombaan ataupun kompetisi bagi mahasiswa untuk kegiatan PKM ya, kegiatan ya program kreativitas mahasiswa bidang penelitian. Nah, bisa jadi Anda mengikuti perlombaan itu, mengikuti ya kompetisi itu ya untuk melakukan penelitian bersama teman-teman Anda. Kemudian untuk
membuat proposal kegiatan ini tentu saja apabila Anda nanti memiliki atau Anda akan membuat sebuah acara ataupun kegiatan baik di kampus Anda maupun di luar kampus. Saya kira demikian saudara, mudah sekali ya. Oleh sebab itu saya minta Anda untuk membuat rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas pada hari ini, dan nanti hasilnya silakan saja dikirim ke email saya ya, yaitu dalman.bangka@gmail.com, termasuk Anda berlatih untuk menulis proposal suatu kegiatan ya, proposal kegiatan Anda. Silakan bebas kegiatan apa saja, silakan nanti Anda buat ya proposalnya, dan Anda kirim juga ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Silakan saja Anda baca buku-buku saya, itu pertama buku Bahasa Indonesia, kemudian buku menulis karya ilmiah, dan juga buku keterampilan menulis yang ada di Gramedia di seluruh Indonesia. Bisa Anda miliki buku tersebut ya, yaitu karya Dr. Dalman MPD yang diterbitkan oleh PT Raja Gerapindo Persada Jakarta, maupun buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang kita bahas pada kesempatan ini. Saudara, Anda juga bisa membaca ya referensi yang lainnya yang ada di internet. Silakan saja. Saya yakin dengan banyak pengalaman pengetahuan Anda, Anda akan mampu membuat proposal penelitian ke depannya, dan apabila ada pertanyaan dari masyarakat, Anda bisa menjawab, serta Anda juga mampu membuat usulan kegiatan Anda yang berupa proposal kegiatan. Insya Allah mudah-mudahan dengan proposal kegiatan yang betul-betul bisa rasional ya, yang bisa diterima oleh akal sehat dan bisa diterima oleh penyandang dana, insya Allah Anda akan dibiayai kegiatannya ya. Baik saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.